segala sesuatu, pengecekan suhu, pelepasan air, semuanya itu bisa kita atur dari sebuah layar monitor dari komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armendo. Saya berasal dari Nagari Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Saat ini saya lagi sedang menekuni usaha budidaya ikan, lebihnya ke gurami. Kami memiliki dua jenis ikan gurami, yaitu satunya gurami soang, yang keduanya itu gurami sago, gurami asli ikan 50 Kota. Jadi pada awalnya saya ini adalah seorang dibilang kontraktor juga tidak, cuman kontraktor kecil-kecilan, terus sebagai pernah juga di tambang boksit di Tanjung Pinang. Pada saat itu kami menjalani usaha tersebut berdua, adik kakak dan sama abang saya. Di situ ada salah satu keluarga mengasih saran gitu. Jadi ada beberapa buku dikasih. Setelah saya baca, di situ saya baru paham. Dari buku itu saya paham bahwa di dalam dunia perbisnisan ini, jadi yang tidak dimakan krisis itu adalah sebagai petani. Semenjak saat itu saya berkeinginan untuk pulang kampung menjadi seorang petani di bidang perkebunan dan juga di bidang perikanan ini. Jadi setelah itu saya pulang, saya menekuni usaha ini. Awalnya semua jenis ikan saya coba, mulai dari ikan nila, ikan mas, dan pernah juga saya mencoba lele, ikan gabus, yang bahasa sini ikan rutiang ya. Terus saya coba juga ikan puyuh, budidaya ikan puyuh. Dari sekian banyak ikan yang saya coba, akhirnya saya tertarik dengan dua jenis ikan. Yang pertama gurami, yang kedua gabus ini. Kenapa saya memilih ikan ini? Karena yang pertama gurami ini kerjanya tuh lebih simpel dibanding ikan yang lain. Tetapi walaupun simpel, gurami ini butuh skill atau ilmu yang lebih dibandingkan ikan lain, karena dia perawatannya tuh lebih maksimal daripada ikan lain. Terus ikan gabus juga mempunyai kelebihan. Yang pertama, ikan gabus ini adalah suatu ikan yang dibutuhkan dunia, karena ada salah satu kandungan ikan gabus ini yaitu albumin. Albumin itu sangat bermanfaat bagi penderita penyakit kanker dan penyakit lainnya, dan juga mempercepat penyembuhan luka di orang contohnya kecelakaan melahirkan. Jadi dari situ saya dasarnya ketertarikan dengan memilih varietas ikan ini, karena lebih simpel dan pangsa pasarnya tuh lebih bagus. Kalau untuk budidaya ini, memang kita membutuhkan lahan. Cuman ada dua versinya seperti ini. Kalau kita membutuhkan lahan luas itu, otomatis kita sebagai pembenih ya, pembibitan. Terus kalau untuk pembesaran, bisa juga dengan lahan luas dan bisa juga dengan lahan sempit.
Sebenarnya tergantung sih ya, tergantung keinginan kita. Seberapapun luas lahan itu bisa dimanfaatkan. Tapi di lokasi saya mempunyai untuk kolam ini lebih kurang 2-4 hektar lah untuk lokasi kolam ini. Itu semuanya ada yang bagian bidang pembenihan, pembibitan, ada juga budidaya pembesaran untuk konsumsi. Jadi bagi teman-teman yang lain ingin usaha gurami ini, dia ada dua versi. Kalau untuk pembenihan, contohnya di sini kita akan mengasihkan pandangan atau share lah ilmu ke teman-teman yang lain. Apabila dia mempunyai lahan sempit, hanya mempunyai 2 kolam, juga bisa kita untuk arahkan sebagai sumber penghasilan buat teman-teman yang lain. Jadi di sini kalau kolamnya sedikit, kita akan mengarahkan dia sebagai pembibit. Jadi dari sini kita offer bibit ke dia ukuran 2 inci. Setelah itu dalam tahap sebulan sampai 3 bulan itu bisa kita panen. Bisa kita panen dan bisa kita setelah kita panen kita ambil lagi ke petaninya. Jadi di sini sifatnya kita jual ke petani itu. Setelah itu kalau dia panen kita bisa langsung ambil lagi ke si petani tersebut. Jadi kita memberikan sebuah pelayanan di mana petani ini biar senang tapi dia dapat duit. Jadi di sini kan ada 2 bidang, satu pembibitan dan satu pembesaran. Jadi kalau untuk 15-20 kolam itu pembesaran, contohnya itu kita cuma butuh lebih kurang 2 orang. 2 orang itu adalah sebagai pemelihara atau perawatan rutin harian, contohnya pakan, ngasih pakannya organik atau dari daun-daunan, dan juga dari pakan pabrikan. Setiap hari mereka ada pekerjaan yang rutin yang telah kita siapkan, karena menurut kita mempunyai sebuah standar operasinya ada. Jadi pekerja itu akan mengikuti standar prosedur yang kita punya. Begitu juga dengan pembibitan. Pembibitan kita butuh lebih kurang dengan lahan 1 hektar itu 3 orang, satu divisinya, divisi perikanan, dan yang lainnya itu adalah staf. Jadi pembesaran dan pembibitan itu di bawah satu naungan. Naungannya itu kepalanya itu salah satu kepala divisi. Setelah itu ada staf pembesaran, ada juga staf pembibitan. Nah, di dalam itu mereka akan melakukan kerjasama sesuai standar prosedur yang kita berikan ke pekerja tersebut. Jadi memang betul untuk budidaya ini kita butuh biaya atau modal untuk usaha ini. Tapi tidak usah ragu dan tidak usah terlalu memikirkan ya. Yang penting satu hal yang harus kita paham itu memulai suatu kegiatan itu. Kalau kita udah ingin memulai suatu kegiatan, suatu usaha, otomatis di situ ada jalannya. Sama persis dengan saya alamin dulu. Waktu jumlah kolam saya masih kira-kira 4 atau 6, di saat itu saya mengalami kesulitan ekonomi. 1 bulan pernah kami, saya dengan istri saya memakan ikan asin ya, ikan asin bakar yang dibungkus daun kunyit gitu. Pernah kami rasakan seperti itu. Dan anak saya juga tidak mengkonsumsi nasi. Jadi pada saat itu saya hanya punya 1 kolam ikan nila yang ukurannya sudah besar bisa dikonsumsi. Saya cuma memberikan
ikan nila itu karena dia tidak memakan nasi, saya mengasih nila itu, ikan nila itu kepada anak saya. Tapi semenjak itu saya yakin dan percaya semuanya itu pasti ada jalannya. Jadi di saat itu saya yakin dan percaya, kerja keras saya di dalam melakukan usaha ini, akhirnya alhamdulillah Tuhan mengasih jalan. Semenjak itu sampai saat ini jumlah kolam yang kita kelola itu makin lama makin bertambah. Dalam hitungan 10 bulan terakhir, saya sudah ada penambahan kolam, yaitu sebanyak lebih kurang 40 unit kolam untuk pembesaran. Jadi buat teman-teman para pengusaha muda yang lain, jangan ragu kalau kita memulai usaha itu tidak mempunyai modal. Yang penting di situ kita harus yakin dan percaya dan mau untuk berusaha. Ya, awalnya usaha ini berawal dari sebuah kelompok ya. Jadi pada waktu itu saya hanya mempunyai satu unit kolam. Tapi di sekeliling saya ini ada beberapa petani juga ingin belajar budidaya ikan ini. Jadi pada saat itu beberapa orang dari tetangga saya itu ingin membuat sebuah kelompok perikanan. Jadi di saat itu kami pergi ke dinas dan memulai pembuatan sebuah kelompok. Dari saat itulah kami mulai istilahnya saling inilah dengan dinas. Jadi ada penyuluhan ke sini. Seiring waktu berjalan 1 tahun, kelompok ini vakum, tidak ada kelanjutan dari kegiatan ini. Tapi saya sendiri sebelum saya pulang dari rantau ke kampung ini, saya sudah fokus dan yakin ingin berusaha untuk di kampung ini. Jadi makanya walaupun kelompok yang saya ketua itu vakum, tapi jalan usaha ini tetap saya jalani, karena ini adalah usaha untuk anak istri saya, bukan sekedar kelompok atau organisasi yang dijalani secara bersama-sama. Tapi ini adalah usaha untuk anak dan istri saya. Jadi makanya saya fokus dan yakin. Jadi semenjak itu vakum, akhirnya saya jalan sendiri. Akhirnya makanya usaha ini saya beri nama dengan Raja Place. Raja Place itu adalah, Raja itu dari bahasa Arab. Jadi usaha yang diridhoi Tuhan. Place itu saya ambil dari bahasa Inggris, tempat gitu. Jadi Raja Place itu adalah tempat usaha yang diridhoi Tuhan. Jadi dari situ saya memulai semuanya tanpa dorongan dari dinas, saya jalanin. Akhirnya pada tahun 2019 saya ketemu dengan salah seorang dari kementerian, kebetulan itu dari pusat. Mereka ada lebih kurang 11 orang datang ke sini, rombongan kebetulan dari di bidang pusat riset perikanan Republik Indonesia. Di situ saya bercerita, saya mempunyai sebuah program. Pertama di situ inovasi teknologi. Saya ingin membuat sebuah program perikanan yang ada di Indonesia ini dengan secara teknologi gitu. Jadi segala sesuatu, pengecekan suhu, pelepasan air, semuanya itu bisa kita atur dari sebuah layar monitor dari komputer. Jadi saat ini saya lagi menggarap teknologi tersebut, dan juga saya menciptakan sebuah budidaya perikanan ikan gurami ini di air dingin, karena rata-rata gurami ini hidupnya dibudidayakan di air hangat 27 derajat atau 28 derajat ke atas. Nah, di sini saya mencoba menciptakan gurami
di air dingin. Jadi pada saat ini kami diberi dukungan dari Kementerian Kelautan Perikanan, tapi karena ada beberapa kendala semacam COVID-19 ini, virus yang masuk ke kita, jadi ini diundur sampai tahun 2021. Program yang kami lakukan saat ini adalah namanya Intan Gunadi, Inovasi Teknologi Gurami Udang Galah dan Padi. Jadi kini saat ini kami sedang membuat kolam untuk Gunadi tersebut untuk tahun 2021. Proses penjualan yang pertama kami ada di web, ada secara online, itu berlaku untuk seluruh Indonesia dan juga untuk seluruh dunia, bisa kita ekspor. Jadi ada juga secara langsung datang ke sini masyarakat kita, ada yang dari mulut ke mulut, dia mengetahui dari orang datang ke sini untuk membeli ikan di sini. Jadi untuk proses penjualan dari media ada, jadi semuanya ada yang kami buka untuk proses penjualan ini. Jadi kalau penonton yang lain, pengusaha muda yang lain yang berusaha di bidang gurami ini, bisa hubungi kami, dicek langsung ke web kami, di situ ada semuanya. Kontak personnya ada, dan juga ada alamat email, ada WA-nya, nomor WA-nya juga ada. Jadi apabila penonton membutuhkan saran atau masukan atau share berbagi ilmu tentang ikan gurami ini, atau membutuhkan bibit, silakan buka di web kami, yaitunya rajaflash.com. Terima kasih kepada pengusaha muda dan penonton yang lain. Semoga apa yang saya arahkan ini, saya berikan ini bermanfaat untuk kehidupan. Dan semuanya saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.